Hari ini kita melihat dua wajah Amerika menghiasi berita. Pertama, terbunuhnya laki-laki kulit hitam bernama George Floyd oleh petugas kepolisian di kota Minneapolis, Minnesota. Kematian Floyd segera memantik gelombang protes dan kerusuhan yang melanda kota-kota besar di Amerika. Beberapa gubernur negara bagian bahkan terpaksa menyiagakan pasukan Garda Nasional untuk menghentikan dan mengendalikan kerusuhan. Kepemimpinan Presiden Donald Trump yang terus dirisak akibat tingginya kematian virus COVID-19 di Amerika sekarang harus menghadapi badai yang lebih besar lagi karena kematian Floyd. Lebih dari 50 tahun setelah perjuangan hak-hak sipil warga kulit hitam di Amerika, prasangka tidak pernah benar-benar lenyap di negeri Paman Sam. Terpilihnya Barack Obama sebagai presiden kulit hitam pertama Amerika tidak serta-merta menghapus kecurigaan antar ras. Demokrasi memang menjamin hak-hak warga negara lewat partisipasi politik, tetapi tidak selalu hadir menjembatani perbedaan dan prasangka yang berkembang di tengah masyarakat. E pluribus unum, dari banyak menjadi satu. Tulisan pada pita yang digigit oleh elang botak, lambang negara Amerika, menjadi pertanyaan besar saat ini. Tetapi Amerika selalu menyisipkan harapan dalam prasangka. Inilah wajah kedua Amerika yang baru saja kita saksikan pagi ini. Untuk pertama kalinya di dunia, pihak swasta mengirimkan manusia ke luar angkasa. Roket Falcon 9 milik SpaceX berhasil mengirimkan 2 astronot NASA menuju stasiun luar angkasa International Space Station atau ISS. Setelah bertahun-tahun, Amerika kembali mengirimkan astronot dengan roket Amerika dari tempat peluncuran di Amerika. Presiden Donald Trump bisa rehat sejenak, menyaksikan sejarah tercipta di tengah prahara. Tonggak sejarah yang ditancapkan oleh SpaceX, perusahaan yang digawangi oleh Elon Musk, mungkin tidak akan menghapus duka akibat virus corona dan kematian George Floyd. Elon Musk ini memang spesial. Saya bertemu dengan pimpinan-pimpinan dari grup Elon Musk 2010 di Sydney. SpaceX dengan beberapa anak usahanya Space Adventure menawarkan untuk bisa terbang sebagai bagian daripada misi seorang swasta yang dikirimkan menuju orbit rendah menggunakan SpaceX. 10 tahun yang lalu tidak ada yang percaya, tapi hari ini Elon Musk membuktikannya. Saya masih menerima tawaran sesekali dari Space Adventure menanyakan kesediaan. Apakah bersedia untuk diterbangkan menjadi bagian daripada eksplorasi menuju angkasa. Namun apa yang terjadi kali ini luar biasa. Saat SpaceX menghiasi prestasi dari capaian Amerika, ternyata virus corona dan kematian George Floyd menghantui Amerika. Juga tidak akan menghiasi berita utama media-media yang terus mengabarkan kerusuhan detik per detik, menit per menit. Tetapi harapan yang diberikannya menjadi mimpi bagi seluruh umat manusia untuk kembali ke bulan dan mengirimkan manusia ke planet Mars. Dengan biaya per launch atau cost per launch hanya $50 juta Amerika, SpaceX mendekatkan
mimpi ke angkasa lewat efisiensi. Politik boleh memadamkan asa, tetapi inovasi selalu menghadirkan harapan. Bangsa Indonesia tidak perlu berkecil hati. Sebagai salah satu negara dengan tingkat kematian tertinggi di Asia, kita menyamai Amerika yang melakukan di level dunia. Tanggap awal penyebaran COVID-19 yang dilakukan slow juga mirip dengan sikap Presiden Trump menyikapi awal pandemi. Tarik ulur keputusan pemerintah mirip dengan perseteruan pemerintah federal dengan negara bagian di Amerika. Syukur alhamdulillah bangsa kita masih bisa menahan sabar. Semoga tidak akan ada kerusuhan sosial seperti di Amerika. Walaupun berita-berita penangkapan, somasi, dan ancaman buat mereka yang berbeda pendapat membuat kita miris. Lalu apakah ini semua menjadi PR kita? Di tengah-tengah krisis ini, banyak anak-anak bangsa, putra-putri terbaik milik Indonesia juga menawarkan inovasi. Ada Bapak Hafiz yang keluar dengan inovasi mass pool testing. Juga ada Mas Andriadi dengan artificial intelligence, Internet of Things, health dan temperature track dengan face recognition. Ada Bapak Syarif Hidayat dengan ventilator kreasi dalam negeri. Ada juga Bapak Bagus dengan temuan yang berkaitan dengan pendeteksian dan screening testing daripada masalah COVID-19 ini. Juga ada banyak lagi yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk mimpi-mimpi besar kita hidupkan di Republik tercinta ini. Tidak perlu mengirimkan manusia ke luar angkasa, cukup pastikan kebutuhan rakyat terpenuhi. Belum saatnya berpikir mengunjungi bulan. Pastikan saja lapangan kerja kembali tersedia setelah gelombang PHK akibat pandemi. Dan tentu saja, planet Mars masih jauh dari mimpi manusia Indonesia. Tetapi kita bisa menyisakan mimpi itu untuk generasi nanti yang dibesarkan dalam demokrasi yang adil dan menjunjung kedaulatan rakyat. Kita harus segera menghadirkan inovasi yang menjawab kebutuhan dasar rakyat. Pemerintah tidak perlu mengerjakan semuanya. Birokrasi tidak dipersiapkan untuk kompetisi, tapi untuk melayani. Berikan ruang untuk pihak swasta tumbuh, berkembang, dan menjadi mitra produktif pemerintah. Karena inovasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya insentif, baik secara kebijakan maupun bisnis. Insya Allah, Indonesia bangkit kembali, buah dari kerja besar seluruh anak bangsa.